Haleluya, haleluya. Shalom sahabat Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ya, mungkin malam hari ini sedikit berbeda ya. Biasanya saya tidak secara spesifik mendoakan orang yang sakit dan lain sebagainya. Tapi saya menyadari bahwa ada yang sementara bertumbuh dalam kedewasaan, ada yang mengambil komitmen untuk bertumbuh dalam kedewasaan, ada juga yang masih baru mengenal Tuhan, sehingga membutuhkan mujizat, sehingga dengan demikian merasakan, oh iya, mengalami Tuhan yang nyata. Tapi tentunya sahabat Bapak Ibu tetap sesuai dengan segmen di mana Get New Chapter Community, komunitas New Chapter bab baru ini merupakan bab baru di mana kita melangkah sebagai pribadi yang dewasa. Amin. Dewasa di dalam Tuhan. Artinya masalah boleh datang silih berganti, bahkan kita meminta agar Tuhan ajar, Tuhan didik kita, supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Sehingga melalui masalah yang kita hadapi, pertama kita harus dapat melihat bahwa tabur tuai berlaku. Apa yang kita tuai hari ini merupakan taburan masa lalu kita. Untuk itu kita harus menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang pertama. Amin. Kita harus menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita mencari tahu apa yang menjadi mau Tuhan melalui masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Yang kita hadapi. Amin. Melalui masalah kita, Tuhan mungkin merindukan dalam diri kita yang belum dinikmati oleh Tuhan, mungkin sifat kita yang masih kasar supaya menjadi lembut, yang gampang marah supaya tidak jadi pemarah dan lain sebagainya. Jadi dalam segala sesuatu seperti halnya Roma 8 ayat 28 katakan, mendatangkan kebaikan. Nah sekali lagi New Chapter Community tetap pada segmen bahwa kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tetapi tentunya tidak mengabaikan sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang secara umur rohani masih memerlukan mujizat. Masih memerlukan berkat secara lahiriah. Masih memerlukan jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi. Ya. Ini perlu ditekankan supaya kita tahu bersama ya, bahwa masih ada juga orang-orang yang membutuhkan ya tanda-tanda itu. Tetapi bagi kita yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, secara umur rohani kita semakin dewasa, tentunya kita juga harus bertumbuh, beranjak semakin dewasa. Nah ini di chapter community adalah komunitas untuk mengajak kita, yuk sama-sama kita dewasa. Dewasa fokus kita bukan diri kita lagi. Perlu kita sadari sahabat Bapak Ibu bahwa dunia ini sementara bergejolak menghadapi tahun 2023, tahun yang akan datang. Termasuk juga Indonesia bisa juga kena dampaknya loh sahabat Bapak Ibu. Dan hal tersebut adalah krisis yang dialami oleh dunia kedepannya sahabat Bapak Ibu. Itu gambaran secara umum atau global ya, bahwa kita akan menghadapi satu krisis global tahun yang akan datang. Tentunya tidak sembarangan ya. Tentunya para pakar semua bukan yang sekedar memprediksi tapi ada hitung-hitungan ya. Nah itu secara umum, secara global kita seluruh umat manusia di bumi ini mengalami krisis ke depannya. Krisis ekonomi, termasuk juga krisis kepercayaan juga. Gereja-gereja di Eropa saya sempat dengar, gereja-gereja sudah mulai diruntuhkan. Ya, mereka lebih bersifat mengambil pilihan ateis atau agnostik, karena mereka sudah tidak lagi beribadah.
di gereja-gereja maksudnya. Ini krisis secara umum, secara global. Tentunya selain secara umum, masing-masing juga kita memiliki yang namanya krisis. Ada juga yang merasa krisis karena belum memiliki pasangan hidup. Sudah berumur, apalagi wanita, sudah berusia kepala 3, memasuki kepala 4, belum juga memiliki pasangan hidup. Krisis karena belum punya pasangan hidup. Merasa krisis juga karena belum punya pekerjaan, sudah melamar sana sini. Krisis. Terancam karena tidak memiliki pekerjaan. Ada juga yang merasa krisis karena menjalani hidup yang ya begitu-begitu saja. Seperti halnya kayak apa? Kayak bahasa antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Hidup dijalani hanya begitu-begitu saja. Ada juga yang merasa krisis karena usia sudah semakin lanjut, semakin tua, sudah lama menikah, tapi belum juga punya rumah sendiri. Belum punya kendaraan sendiri. Belum punya anak. Dan lain sebagainya. Masing-masing pribadi kita mengalami yang namanya krisis. Ya, mengalami yang namanya krisis. Krisis ditinggal suami. Anak muda krisis ditinggal pacar. Menikah dengan yang lain. Dan begitu banyak krisis yang lain. Krisis hidupnya. Dan itu adalah krisis yang kita alami secara personal atau masing-masing pribadi. Tapi tahu tidak sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa krisis yang kita alami tersebut karena kita menganggap hal tersebut merupakan krisis atau ancaman terhadap diri kita. Kita yang memilih hal-hal tersebut tadi menjadi krisis, menjadi ancaman dalam hidup kita. Nah, sejatinya sebagai pengikut Kristus yang bertumbuh beranjak semakin dewasa, kita harus menyadari bahwa ada krisis sebenarnya yang sementara kita hadapi. Dan kalau kita tidak sadari, krisis itu tidak dapat kita atasi ke depannya dan bahaya. Karena krisis ini berdampak sampai kekekalan. Bukan hanya seumur hidup, tetapi sampai di kekekalan. Apa itu krisis yang sebenarnya? Krisis yang sebenarnya yaitu bila kita terpisah dari hadirat Allah. Krisis kita yang terpisah dari hadirat Allah saat ini dan hal tersebut berdampak sampai di kekekalan. Ini sejatinya yang menjadi krisis kita, sahabat Bapak Ibu. Itu yang menjadi krisis kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kita sering merasa sudah dalam hadirat Allah, seperti halnya saat ini kita sudah merasa dalam hadirat Allah. Kita merasa di saat kita beribadah, kita ada dalam hadirat Allah. Kemudian kita sering merasa kita sudah menyenangkan perasaan Tuhan saat kita mengucapkan kalimat pujian, kalimat penyembahan. Tetapi sebenarnya kita sementara menjalin hubungan yang sifatnya fantasi. Kita belum mengenal Allah. Kita ternyata belum dapat dinikmati oleh Tuhan. Ini krisis, sahabat Bapak Ibu. Krisis yang sebenarnya. Berapa banyak di antara kita, baik sebagai jemaat, terlebih juga pelayan altar, sama juga seperti saya, yang menyampaikan renungan, suara Tuhan. Ini menjadi apa ya, kayak harus disampaikan. Kita seringkali menganggap masalah hidup di dunia ini itu menjadi krisis hidup kita.
Dan akhirnya itu yang perlu sekali solusi. Ya. Itu yang perlu sekali untuk kita atasi. Kita seharusnya menyadari bahwa ternyata ada krisis yang harus lebih urgen diatasi sedini mungkin. Yaitu kita harus dapat berada di dalam hadirat Allah setiap saat. Amin. Karena sewajarnya kita ini bukan nanti. Bukan nanti seperti halnya saat ini kita nanti berada dalam hadirat Tuhan. Di saat kita beribadah, kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita ke gereja dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita merasa kita dalam hadirat Tuhan, mulai kita menjaga kelihatan senyum, kelihatan apa lagi? Tidak ada masalah dengan istri, dengan suami, padahal sebelum pergi ke tempat ibadah cekcok. Kita kayak orang munafik, sahabat Bapak Ibu. Ya. Kita kayak orang munafik. Karena apa? Karena kita merasa nanti di gereja, nanti saat kita doa seperti ini, ya, nanti kita di tempat ibadah, baru kita di dalam hadirat Tuhan. Ini krisis loh sebenarnya. Karena sewajarnya sekali lagi bukan nanti kita ada di tempat-tempat ibadah atau doa seperti ini, baru kita merasa di dalam hadirat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa dimanapun dan kapanpun kita berada, kita itu dalam hadirat Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan memiliki sikap hormat yang benar kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, Dia melihat. Yang tersembunyi sekalipun Dia tahu dan kita akan memberikan pertanggungan jawab. Kita ini diawasi oleh Tuhan 1 kali 24 jam, amin. Artinya apa? Berarti kita 1 kali 24 jam sejatinya adalah dalam hadirat Tuhan. Cuma seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita tidak menyadari hal tersebut. Sehingga hidup kita sesuka-suka kita sendiri. Kita merasa bahwa di saat kita di tempat kerja, kita melakukan kesalahan, kita mencuri uang perusahaan, kita tidak berintegritas saat kita bekerja, kita merasa bahwa aman itu. Karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Kita dalam bekerja, kita dekat yang sudah bersuami, berumah tangga, yang sudah bersuami atau yang sudah beristri, merasa karena tidak di dalam hadirat Tuhan, maka bisa untuk main-main. Padahal sejatinya kita senantiasa dalam hadirat Allah. Amin. Oleh karena itu kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa dimanapun kita pergi dan berada, sejatinya kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau demikian maka kita harus memiliki sikap hormat yang benar kepada Tuhan. Mulai dari apa? Sikap hati kita, tutur kata kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kepada siapapun yang kita temui atau apapun keadaan kita harus memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Maksudnya yakni apa? Kita akan menjaga tutur kata kita. Bukan nanti misalnya saya ada istri di sebelah saya baru saya menyadari, oh istri saya ada di sebelah saya, maka saya tidak bisa main mata, maka saya tidak bisa menggoda perempuan lain. Melainkan hadirnya istri saya harus bawa dimanapun saya pergi dan berada. Tapi itu konsep dunia. Konsep kekristenan yaitu kita menyakiti istri kita bukan karena kita menyakiti istri kita, tapi karena kita takut menyakiti Tuhan. Amin. Itu lebih besar. Karena kita bisa saja menyakiti istri kita apabila kita keluar dari rumah kemudian kita cekcok dengan istri kita dan kita marah kepada istri kita.
Istri kita itu seperti ini, dan ini. Kemudian ada datang perempuan yang lain yang memberikan sentuhan, yang memberikan perhatian khusus. Maka otomatis karena kita kecewa dengan istri kita, kita bisa melihat wanita yang lain. Ya. Justru itu selalu didasari adalah cinta kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita senantiasa ada dalam hadirat Allah. Kita takut melakukan ini itu karena Tuhan mengawasi kita. Kira-kira sampai di sini mengerti sahabat Bapak Ibu? Sehingga itu salah satu contoh. Contoh yang lain kita misalnya diperhadapkan dengan uang perusahaan yang kita kelola. Ada peluang untuk kita mengambil, tapi kita tidak mengambilnya. Bukan karena bos di sebelah kita, tetapi karena kita selalu ada dalam hadirat Allah. Allah sementara mengawasi kita. Demikian pula kita memperlakukan istri kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita. Kita harus menyadari bahwa kita selalu dalam hadirat Allah. Ini yang seharusnya menjadi krisis hidup kita bila kita tidak menyadari kita tidak di dalam hadirat Allah. Atau kita merasa kita nanti di dalam hadirat Allah di saat kita di tempat-tempat ibadah, di gereja, atau doa seperti ini. Baru kita merasa dalam hadirat Allah. Untuk itu mari ya kita belajar memiliki krisis yang benar. Sehingga karena krisis tersebut kita berjuang untuk mengatasi krisis yang kita alami. Yaitu dengan hal kita mengejar hadirnya dalam hidup kita. Ya Bapa, hanya Engkau yang mau aku temui ya Bapa. Untuk itu mari kita mau batasi ruang pikir kita, ruang gerak kita terhadap dunia ini. Tetapi sebaliknya kita luaskan ruang pikir Allah dan ruang gerak Allah dalam diri kita. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya sahabat Bapak Ibu, jadi demikian renungan doa puasa saat ini. Sekali lagi kita harus memiliki krisis yang benar. Krisis kita yaitu apabila kita hanya merasakan hadirat Allah di tempat-tempat tertentu atau saat kita beribadah. Ya. Haleluya. Ataupun ya kita sering merasa sudah dalam hadirat Allah tetapi hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu juga salah. Ya. Jadi itu sahabat Bapak Ibu kiranya memberkati kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Harapannya melalui komunitas ini kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Menjadi anak kesukaan Bapa di sorga. Sama-sama kita berkemas pulang. Haleluya. Serupa dengan Yesus. Ya, sahabat Bapak Ibu di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, kiranya sahabat Bapak Ibu yuk sama-sama dengan kami untuk berkemas pulang. Haleluya, serupa dengan Yesus. Pengumuman sahabat Bapak Ibu, kita berjumpa besok hari dalam New Chapter Message jam 5 pagi. Justru itu sahabat Bapak Ibu, silakan subscribe, silakan klik tombol loncengnya, ya. Notifikasinya juga agar setiap saat ada pemberitahuan tayangan-tayangan baru, pemberitahuannya masuk, notifikasinya masuk ke email sahabat Bapak Ibu. Bagikan kepada yang lain apabila sahabat Bapak Ibu merindukan juga yang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari Sabtu pagi jam 5 pagi kita doa bersama yuk. Kita berjuang yuk mengatasi krisis hidup kita. Amin. Kita berjuang mengatasi krisis hidup kita. Haleluya. Kita berjuang mengatasi krisis hidup kita. Haleluya. Baiklah sahabat Bapak Ibu. Demikian doa puasa kita saat ini. Sahabat Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Mari yuk kita memberkati daerah tempat tinggal kita. Dimanapun kita berada saat ini, domisili kita, kita memberkati
Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati daerah tempat tinggal kami, orang-orang di sekitar kami, seisi rumah kami, tetangga-tetangga kami, lingkungan kami, wilayah kami. Kiranya Engkau memberkati sehingga ada kemenangan terjadi melalui hidup kami yang semakin seperti Kristus, melalui hidup kami yang serupa dengan Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang melihatnya dan jiwa-jiwa tersebut dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, arahkan kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menerimanya sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu.